Hello everyone. Selamat datang di New Life Church Beta Version di Ciputra World Ballroom, Ciputra World 2. Dan saya mau menyambut untuk jemaat semua yang sudah ada di tempat ini secara on-site. Dan juga semua jemaat yang bergabung secara online di YouTube, live streaming dan juga di First Media Channel. Dan seperti luar biasanya, saya mau menyambut kita semua yang di tempat ini dan juga saya minta bantuan dari jemaat untuk bisa saling menyambut teman-teman yang ada di sini. So dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama berikan sambutan yang terhangat. Are you ready church? So 1, 2, 3. Welcome to the family. Di dalam Mazmur 100 dikatakan bersorak-sorailah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. So saya percaya kita semua yang di tempat ini sudah lebih dari siap untuk memuji-muji Tuhan. Amen. Dan saya sekali lagi mau mengingatkan untuk kita semua yang ada di New Life Ballroom ini untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker selama ada di tempat ini, dan menahan dari makan dan minum, dan juga saya memberikan encouragement buat jemaat semua untuk bisa mengingatkan jika ada temannya di samping kanan, kiri, depan, belakang kelupaan membuka masker, ya bisa diingatkan, Pak tolong, Bu tolong maskernya. Oke, dan juga saya juga mohon untuk semua jemaat bisa menghindari kerumunan dan tetap menjaga jarak. Kemudian selanjutnya kita akan berdoa untuk membuka kebaktian ini. So mari kita semua berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan, dan pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami dan jiwa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah punya sesuatu yang luar biasa yang Engkau siapkan untuk masing-masing kami. Dan kami mau membawa Tuhan segenap hidup kami ke hadapan-Mu. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu dengan sorak-sorai dan dengan sukacita. Thank you Lord Jesus, we are ready for you. We welcome you in this place. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Sunday Church, God bless you. Siap memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Come on church. Ya. Bisa berikan salam dulu ke depan, belakang, kanan, kirinya. Katakan salam sehati, salam sehati, salam sehati. Ya. Sama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia.
damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru aman. Katakan kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sama-sama katakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja, lahir Raja, lahir Raja, lahir Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus kuasanya ajaib. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Hey! Come on, July Church. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Semua sama-sama katakan, come on. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semua lambaikan tangan sama-sama katakan. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas sebesar. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Semua katakan dekat kasih-Mu. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan, oh bahwa Yesuslah Tuhan. Come on, church. Say. Maha kuasa, maha mulia, kau bertata atas sebesar. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tidak ada Tuhan yang lebih hebat selain Engkau, Tuhan. Hey! Kami bersyukur. Semua angkat tangan tinggi-tinggi katakan Maha Kuasa, come on. Maha kuasa,
kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Tepuk tangan di atas sama-sama, come on. Maha kuasa, Maha mulia, dulu. Siap lebih dahsyat bagi Tuhan, come on. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. maha kuasa, Kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, keajaiban, kami sungguh menyembah-Mu. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is mighty. The earth will shake your grace. You're more than enough for me. Come on, say, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the seas turn around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets done, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Semua sama-sama, come on. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful.
changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Come on, sing it. Power. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Oh, come on, sing power. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never ever changing, faithful, never ending, great is our God. Sing it for us again, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never ever changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Saya ajak kita angkat kedua tangan kita bersama. Kira bahana mayara. Ya bisa bahasa roh, mari bahasa roh sama-sama. Shika bahana mayara. Kira bahana barala bara. Mari menyembah Tuhan. Pagi hari ini, mari kita nyatakan Tuhan saja cukup bagi kita. Kira bahana barala 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 barala. Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Jesus, we worship you, oh God.
percaya kehadiran Tuhan bukan sekedar perasaan kami. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan Engkau melawat setiap kami umat-Mu. Kira bahana maya kara bahana. Let your name be lifted up. Jesus. Lambaikan tangan sama-sama, come on, raise. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, sing Hosanna. Tuhan kita. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. We love you Lord. We love you Lord. Haleluya. Kita tahu bahwa tahun depan temanya apa? Presence. Hadirat Tuhan yang terus menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan kita dan selalu bersama dengan kita. Jangan lihat kanan kiri saat ini. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Jangan lihat kanan kiri depan belakang, Tuhan ingin melawat Anda. Saya selalu katakan bahwa malaikat kudus pun diciptakan jauh lebih rendah dari kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan karena kita segambar dan serupa dengan Allah, satu-satunya bagian di dalam gereja di mana kita memberikan sesuatu adalah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini tangan-tangan kami Tuhan, tanda di mana kami berserah. Haleluya. Aku berserah. Apapun masalahmu katakan.
Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi dengan lembut katakan, I surrender all. Come on church. I surrender all. I surrender all. I surrender All to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Sama-sama sekali lagi, come on. Oh, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Ini pujian kami Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi angkat kedua tangan tinggi, come on. Aku berserah. Ini tangan-tangan kami yang menyembahmu pagi ini Tuhan. aku We want to bless you with our worship. We want to bless you with our praises. pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi sama-sama katakan. Aku berserah. Thank you Jesus. Aku berserah. Haleluya. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Pada Yesus. Pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. 1 menit buat Tuhan, come on. Lebih meriah lagi buat Yesus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Come on, dan di belakang tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang gak layak, tapi kami dilayakkan. Kami adalah orang-orang yang terbuang, tapi kami dipilih. Kami adalah orang-orang yang seharusnya tidak pantas, tapi kami dipantaskan. Siapapun kami, termasuk yang berdiri di depan, semuanya kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini adalah tangan-tangan yang penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan jamahan Tuhan, dan jamahan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sampai Maranatha datang. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, Engkau menyembunyikan kami di balik salib-Mu, dan setiap firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh bertumbuh 100 kali lipat bahkan lebih di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lihat kanan kiri, depan belakangnya, kasih salam sehati, salam GBI. Katakan aku mengasihimu, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk. Thank you Daniel and Tim. Boleh kasih tepuk tangan buat semua volunteers dan semua yang melayani hari ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat semua volunteers dari Praise and Worship, Multimedia, semuanya. Haleluya. Anda bersuka cita. Amin. 2 minggu lagi kita akan KKR kesembuhan. Siapa yang excited? Kok yang cuma di belakang? Siapa yang excited? Dan hari ini pertama kalinya kita kebaktian 2 kali. Karena
Saya tahu kapasitas sekarang sudah cukup besar, tapi nanti kalau kita pakai panggung utamanya, ya, di mana nanti tahun depan kita akan grand launching, kita akan grand opening, itu jauh lebih besar. Jadi 2 minggu kemarin tempat ini sudah penuh, tapi kami mendapatkan impresi dari Roh Kudus, kita jangan tunggu sampai overflow, kita langsung buka jam 4 sore. Jadi ada orang-orang yang hari ini diutus untuk mereka datang ke jam 4. Gitu. Jadi jangan heran, karena kalau jam 4 dan jam 10 sekarang digabungkan, saya percaya tempatnya sudah nggak cukup. Tapi kita mesti ikuti gerakan Allah Roh Kudus, kita nggak boleh puas dengan jiwa-jiwa yang penuh 2 minggu kemarin. Justru dibagi 2 kali, saya percaya akan lebih banyak lagi jiwa yang dimenangkan, akan lebih banyak lagi orang-orang yang datang ke Ciputra World, akan lebih rame restorannya. 2 minggu kemarin saya lihat restoran di bawah diserbu luar biasa. Katakan kanan kiri, Anda memang generous sekali. Yuk katakan ya, saya lihat 2 minggu kemarin restoran mana-mana, ada beberapa teman-teman saya yang punya restoran di bawah, dia bilang, bro, buset separuh lebih jemaat New Life Church. Ini yang saya doakan, memang jemaat harus jadi berkat. Food court, restoran-restoran penuh, belanja yang banyak supaya mallnya diberkati Tuhan. Amin. Ya, banyak juga sahabat-sahabat saya datang pagi hari ini, teman-teman saya dari kecil, ya. Banyak sekali mereka ada di ruangan ini. Thank you, welcome to the family. Ada diberkati Tuhan, dan 2 minggu lagi, waktu kita KKR, jangan kita jadi orang yang pasif, karena semua jemaat saya sudah katakan bahwa Anda harus datang pagian, KKR-nya 2 kali, jam 10 dan jam 4 sore. Kalau Anda jemaat, datang 1 jam sebelumnya. Karena kalau Anda mungkin lewat di Maijen Sungkono, mungkin Anda lewat Pakuan Mall, ada banyak sekali billboard, videotron yang kita pasang, kita beberapa nggak perlu bayar, ada yang support. Saya percaya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kemarin bahkan saya boleh saksikan nggak ya, tapi nanti aja lah. Susternya anak saya waktu lihat aja itu iklannya dia bisa nangis dan dia bilang, kok 2 kali kebaktian di sini kemarin itu berasa beda dan dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dan saya percaya Tuhan pilih dia dan mengasihi dia. Amin. Ya. Dan sebelum semuanya kok tegang, saya akan lanjutkan seri di mana orang buangan dipakai Tuhan. Jadi kalau yang sore jam 4 sore Anda datang jam 3. Karena akan banyak orang sakit. Jangan takut, kita sudah umumkan penyakit menular nggak boleh datang. Ya, di First Media juga. Penyakit menular itu apa? Ya panu itu menular ya. Apalagi yang lain juga yang lagi populer ini saya nggak mau sebut ya. Semua penyakit menular tidak boleh datang. Mereka ditem, bahkan nanti yang kesaksian maju di depan di swab. Ya, ada dokter-dokter yang akan melayani untuk KKR. Ada dokter-dokter yang pagi ini datang, angkat tangan, dokter-dokternya ada? Atau sore semua dokter-dokter yang melayani. Karena semua yang akan maju kesaksian di depan adalah mereka yang valid sembuh. Tidak ada kesaksian palsu, tidak ada orang yang dibayar untuk kesaksian. Semuanya benar-benar murni orang-orang yang sembuh. Ya, oke, kita sekarang buka Matius pasal yang ke-1. Kalau Anda tidak dengarkan seri-seri yang sebelumnya mungkin Anda bingung. Beberapa bulan ini saya selalu khotbah tentang bagaimana Tuhan itu memakai orang yang biasa. Tuhan itu suka dengan hati yang bertobat. Minggu lalu Pastor Dennis khotbah tentang mind the gap. Ya ada banyak hal beberapa bulan yang Tuhan juga proses hati kami. Tuhan proses Tuhan proses keadaan hati kami. Dan kami harus tetap sungguh-sungguh, kita semua jemaat juga punya hati yang rindu. Nah, 2 minggu lalu saya bahas bagaimana Tuhan Yesus itu lahir dari silsilah orang-orang biasa. Tuhan gak pakai orang hebat. Sekali lagi jangan capek-capek lihat kanan kiri bilang kamu bukan orang hebat. Kamu biasa aja. Ya, kita semua orang biasa. Tapi kita dipilih sama Tuhan. Ya, 2 minggu lalu saya harusnya waktu pembukaan khotbah tentang 4 nama, tapi saya cuma khotbah 1 nama, yaitu siapa? Masih ingat? Yang nggak ingat buka nanti di YouTube. Ayo, jangan lemes seperti minggu lalu. Siapa yang ingat? Daud. Ya, Daud punya hati yang luar biasa. Daud punya hati yang 3 poin 2 minggu lalu. Suka bertobat, mau bertobat, suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tuh ada di mana-mana. Kemarin saya baru pulang dari Blitar untuk memberkati salah satu worship leader kita yang wanita, juga dibimbing oleh Daniel. Tahu ya, yang biasa di sini anaknya kecil. Dia selalu bilang kalau dekat pastor udah pakai yang 20 cm kok masih kecil. Karena memang dia kecil gitu ya.
Dia bukan yang main iklan bajuku dulu tak begini, bukan. Tapi sekarang tak cukup lagi, dia memang kecil. Tapi kisah hidupnya luar biasa. Nanti dia suruh kesaksian, dia pernah didiagnosa tumor 2 tahun yang lalu. Dia nggak bisa jalan, beberapa life group waktu itu jenguk, ya waktu itu awal pandemi, kami juga nggak mau membuat dia dan keluarga merasa khawatir. Jadi kami kirim doa, kami kirim bantuan, tapi semua beberapa yang jenguk, dia benar-benar nggak bisa jalan. Kemarin saya terharu sekali, salah satu pernikahan yang paling mengharukan yang saya berkati, sekalipun pergi dari Surabaya ke Blitar harusnya cuma 3,5 jam, tapi kita 5 jam muter-muter sampai lihat lavanya Gunung Kelut katanya ya. Ada kayak air terjun masuk ke kanan kiri, Daniel udah berpikir ini Bapak gimana, karena saya di mobil sendiri, pekerja satu tim mereka wedding ministry di mobil sendiri. Karena saya kalau 3 jam gitu saya banyak doa, hari Minggu khotbah 2 kali, saya banyak persiapan, saya telepon gereja, ini itu, saya gak mau mereka terganggu. Tapi kita malah road trip sampai, belok-belok kanan kiri, sampai di sana. Begitu si anak ini masuk, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, dihantarkan dengan omanya yang umurnya 91 tahun. Umur 91 tahun nganterin cucunya, begitu dia masuk, semua nangis, semua. Itu padahal di kebun kopi. Udah ada full tim kayak gini. Tapi hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Karena ada hati seperti Daud, saya gak bisa ceritakan bagaimana. Tapi dia ceritakan di mana dia disembuhkan Tuhan. Dan dia kemarin berdiri, berjalan dengan benar-benar dengan teguhnya. Dan dokter menyatakan tumornya jinak dan tidak akan pernah berbahaya selama-lamanya. Dan dia tetap kembali menyanyi, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sampai kemarin waktu saya berkatin, saya kasih mic-nya ke dia. Dia nyanyi sendiri. Dia dulunya orang yang tertolak, orang yang terhakimi, orang yang mungkin merasa terharu sekali. Dan kemarin ada pemulihan, saya boleh cerita karena dia udah kasih izin. Nggak pernah ketemu papa kandungnya 22 tahun. Sampai dia ketemu papanya dan kemarin dia berkata hari ini aku bisa berdiri. Waduh, pokoknya kisahnya mengharukan sekali. Itu yang dimaksud seperti waktu saya lihat dia, seperti saya melihat ada hati yang menyembah seperti Daud. Apapun yang orang katakan tentang Anda, itu gak penting lagi. Tapi lebih penting apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Dan kita sekarang beranjak ke nama yang kedua, Matius 1. Yang semangat katakan, wuh! Kurang. Jangan mau kalah sama yang sore nanti ya. Ini ada kebaktian sore, anak-anak muda kesempatan tidurnya molor pasti ya. Oke, yang semangat yang pagi katakan, yeay! Oke. Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Ya, 2 minggu lalu saya sudah bahas. Daud adalah seorang pecina. Daud adalah orang yang bukan hanya gak layak, tapi dia merancangkan perjinaannya begitu rupa. Tetapi Daud tidak pernah melihat ke belakang. Kalau kita salah, ini ya dalam gereja Tuhan, kita ini pasti pernah buat salah. Siapa yang gak pernah buat salah, angkat tangan. Siapa yang gak pernah buat dosa, angkat tangan. Ya, kalau ada yang angkat tangan, detik di mana Anda angkat tangan itu sudah menyatakan Anda adalah orang yang paling berdosa karena Anda berbohong. Tapi Daud punya hati yang selalu mau bertobat. Jatuh gak apa-apa, asal kita bangkit lagi. Salah itu gak apa-apa, asal kita sadar kita salah. Itu loh Daud. Dan yang kedua dikatakan, anak Abraham. Saya akan kasih 2 fakta. Mungkin Anda berkata, kalau sekolah minggu kita sering dengar lagunya, Bapak Abraham mempunyai, ya. Saya taunya lagu-lagu jadul sih ya. Planet Shakers, Elevation, Hillsong, kurang nyantol di telinga saya ya. Ada orang-orang yang lama yang belasan tahun pelayanan dengan saya. Ingat ya, dulu ya lagu-lagu itu ya. Banyak sekali anak-anak, teruskan. Aku anaknya, terus dan kau juga, mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki. Saya juga gak tahu apa hubungannya tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Pokoknya diajarin gitu. Ya. Tapi tahu nggak, Abraham ini bukan orang yang sempurna. Kenapa? Karena Abraham menerima janji, dikatakan bahwa engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan melalui engkau semua kaum di muka bumi akan diberkati. Tapi kita lihat secara karakter, ketika dia terima janji Tuhan, dia bukan malah perform. Orang Kristen banyak berpikir gini, kalau aku perform, kalau aku melayani, aku akan dapat ini. Kalau aku melakukan ini, aku akan lebih diberkati. No.
Bahkan Abraham mengalami encountering moment with God. Dia ketemu Tuhan langsung dan Tuhan berkata, lihatlah bintang yang di langit begitu banyak. Coba Anda lihat ke atas, ya ini nanti akan ada plafon-plafon yang dipasang. Bayangkan ada banyak bintang. Berjumpa sendiri, Anda bayangkan. Posisi di mana Tuhan berkata, kamu percaya enggak Abraham, keturunanmu akan diberkati. Dia mengalami presence-nya Tuhan, dia mengalami janjinya Tuhan. Tapi tahu enggak apa yang dia lakukan? Dia berbohong. Terima janji bahwa keturunanmu akan diberkati. Dia berbohong di area itu, persis di area itu, di mana dia tidak memperhatikan keturunannya. Itu membuktikan bahwa kita manusia biasa. Abraham disebut imam yang besar. Seluruh raja tunduk kepada dia. Bahkan selama hidupnya dia tidak pernah berhutang. Ada seorang raja yang ingin memberikan banyak kepada dia. Dia malah berkata gini, ada nggak yang tolak pemberian? Ada, Abraham. Diberikan banyak kekayaan yang luar biasa. Dia bilang gini, no. Aku beli aja. Kamu nggak usah repot-repot. Karena aku nggak mau berhutang sama kamu. Itu Abraham. Tapi lihat di awal-awal hidupnya, ketika dia belum menerima janji Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. Mungkin ada janji Tuhan yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau sering tak mudah dimengerti. Bukan kadang. Nanti saya ralat yang cipta lagu itu teman saya. Harusnya walau sering, bukan walau kadang. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau nyanyi gampang, tapi dijalani. Tadi yang saya saksikan WL itu, yang kemarin menikah, yang selama 2 tahun dia sempat gak bisa berdiri karena tumornya menjepit sarafnya. Saya bilang sama dia, I'm proud of you. Karena tidak pernah satu kali pun dari mulutmu engkau berkata, aku melayani Tuhan selama ini puluhan tahun, belasan tahun. Aku sudah memberikan hidupku. Dia sebelum pimpin penyembahan di sini, dia dulu adalah salah satu WL di sebuah gereja yang kalau dia mimpin sama dengan dulu Daniel mimpin itu sekali kebaktian bisa 8.000 sampai 10.000 orang. Anaknya kecil. Tapi ketika dia sakit, dia gak pernah menuntut Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan? Sekalipun saya gak pernah dengar itu. Dia cuma berkata seperti ini kemarin waktu menikah, Papa, Mama, kalau sekarang aku sembuh, aku percayakan sembuh selamanya. Tapi ikuti imanku, apa yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup dan selama-lamanya pegang dia. Itu yang datang bukan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Tahu gak, yang datang bukan hanya orang Kristen. Banyak saudara-saudara kita dari agama lain, semuanya tanpa terkecuali di jamaah Tuhan dan menangis. Siapa bilang hadirat Tuhan bisa dirasakan sama orang-orang Kristen? Hadirat Tuhan itu nyata sungguh. Kita lihat dulu Abraham ya, Kejadian 20 supaya Anda tahu bagaimana ketika Abraham terima janji, dia malah berbohong tentang janji itu. Kita buka Kejadian 20 ayat 1-8, kita baca sama-sama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ini ceritanya, kisahnya, saya fast forward. Ini setelah dia terima janji itu, setelah dia tahu bahwa dia akan diberkati, dia tahu keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit. Ya, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Dia ketakutan. Dia gak berpikir lagi, waduh, orang Surabaya bilang kalau kepepet mending bojok. Dia takut dibunuh oleh Raja Gerar dan dia berkata, Sarah saudaraku. Padahal dia tidak berpikir resikonya kalau sampai Sarah dikawinin. Sarah dinikahin oleh raja itu, bagaimana dengan janji Tuhan? Janji Tuhan tidak ada hubungannya dengan usaha kita. Percayalah. Dan dikatakan di sini, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Saya ingat kalau yang namanya bohong yang spontan itu, ini bukan bohong lah ya, ini namanya spontanitas. Mungkin Abraham waktu itu seperti saya punya popo ya. Orang Surabaya ngomongnya bobo. Jakarta kan popo gitu ya. Itu bobo saya di belakang. Ini kan jemaat tambah besar, enggak boleh ada inside joke katanya. Memang benar, mungkin beberapa bingung tapi orangnya pas lagi ada di sana, di belakang sana. Bobo saya ini paling hebat kalau yang namanya spontan-spontan. Ya,
Dulu waktu saya sekolah di Australia, 2 bulan tinggal di Australia, masuk Australia dia bawa semua makanan yang luar biasa. Dendeng, ya, cili, itu dibawa semua, yang dilarang itu dibawa semua. Saya bayangkan kayak cerita Abraham, ini siapa? Adikku, padahal istriku. Saya jadi ingat cerita kemarin, ya Bo ya. Masuk imigrasi, ini apa? Ditanya, dia bilang ini. No understand. Oh, paling enak itu ngomong kayak gitu ya. Bukan I don't understand, no understand. Orang tanya lagi, ini apa? Ini gak boleh masuk Australia. Beef, gini. I don't know you. Wah, ya memang I don't know you gitu. Orang imigrasi tambah marah lagi, dilihat lagi semuanya ada. Kungkung saya orangnya gede badannya tapi lebih polos. Dia manggilnya Mi. Gitu ya, Mi. Ngawur, ya apa ini? Tenang oi, ngomong bahasa Indonesia. Tenang oi, Tuhan beserta, lolos. Enak ya orang kayak gini nih ya. Polos, gak ada takutnya. Saya nunggu di depan, waduh dredeg saya. Waduh ini pasti, ini kecantol ini. Terus giliran dilihat ada sambal. Ini apa ini? Saya sendiri bingung ya. Terasi itu bahasa Inggrisnya prawn apa gitu ya. Prawn ada kok terasi ya. Coba di Google tolong. Tapi waktu itu belum zaman Google, tahun 2000-an. Waktu dilihat terasi langsung dia bilang gini. What is this? Dia jawab seenaknya urapan mengalir. Dia bilang, you know loh. Udah salah pakai you know. This is chili. Terus ada itu loh, ulekan. Ulekan dibawa ke Australia. Ini ada teman saya yang satu kos dulu. Terus Bobo saya tanya, what is this? You know this is chili. Itu ulekan dipegang gini. Hulek-hulek, nyoh. Orangnya ketawa langsung gini. Chili, hulek-hulek, nyoh. Itu si bule yang biasa semua barang disita. Ini bule ketawa bilang, you are so funny grandma. Yes, because Jesus loves me. Orang kayak gini itu luar biasa. Dia tidak takut apapun juga. Sekalipun salah tapi hatinya polos. Tuhan tolong, enggak apa-apa. Karena Tuhan tahu cucunya pengen sambal waktu itu. Tapi ngerti maksud saya? Itu spontan Abraham tahu-tahu bilang, ini siapa? Adikku. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan menjaga janjinya sampai turun-temurun sampai kepada kita. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek. Allah yang datang menjaga janjinya. Jadi kalau Allah berjanji, Allah yang menggenapi, tidak bergantung dari apa yang kita bisa, apa yang bisa kita lakukan. Waktu kita gagal, waktu kita jatuh. Karena kenapa? Nanti saya jelaskan. Kenapa Allah berjanji dan Allah menggenapi. Kita gak usah GR, bukan karena kitanya. Kita lanjut dulu ya. Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Saya tanya, yang bohong Abraham, tapi yang dimarahi Tuhan siapa? Abimelek. Itu yang namanya umat pilihan. Itu yang namanya kita salah tapi kita dibenarkan. Dan anugerah Tuhan sudah ada sejak awal ketika Tuhan pilih siapapun. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mencampuri urusan Tuhan dan ngomongin orang yang dipilih Tuhan apalagi. Karena itu kedaulatan Tuhan dalam hidup setiap orang. Sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah ini? Ayat 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Abimelek berkata, Abraham yang ngomong Sarah ini saudaranya. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ayat 7 dan 8. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Yang ngambil istri orang saat ini. Kembalikanlah. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 8 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Abraham bersalah, Abraham berbohong, Abraham ketakutan, Abraham tidak ingat janji Tuhan, Abraham ngomong sembarangan. Tapi Tuhan setia, Tuhan membela Abraham, Tuhan menegur orang yang bersalah, orang yang hendak bersalah kepada Abraham. Tuhan
Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup Abraham, Sarah tidak hamil dari siapa-siapa selain dari keturunan Abraham. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada Abraham, saya nggak buka. Tapi Tuhan bilang gini, maka melalui engkau, keturunan di muka bumi akan diberkati. Ini kuncinya. Selama kita mau jadi berkat dan janji Tuhan, itu bukan hanya untuk kita. Tuhan bela janji itu. Dan yang lebih penting lagi, dari keturunan Abraham akan lahir Yesus Kristus Tuhan. Seperti itulah janji yang sedang kita kandung dalam hidup kita. Kita gak boleh GR dan berkata, loh kok aku masih diberi kesempatan? Kalau Anda masih diberi kesempatan, itu artinya ada janji supaya orang lain melalui hidupmu diberkati Abraham. Jadi Tuhan bukan melakukannya untuk Abraham, tapi Tuhan melakukannya of course untuk Abraham. Dan untuk kita, keturunan Abraham. Dan Tuhan ingin menggenapi rencananya dalam kehidupanmu. Tuhan ingin saat ini engkau berkata ya kepada panggilannya. Tuhan ingin saat ini engkau berkata, sekalipun aku gak sempurna, pakai aku Tuhan. Karena ada lagu yang berkata, karya terbesar. Kalau kita layak, kita gak usah nyanyi itu. Dalam hidupku, pengorbananmu. Semuanya. Lebih keras lagi katakan. Engkau. Yang apa? Yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yang sama-sama percaya dia Allah yang setia, sama-sama katakan. Karya terbesar. Yes. Ini jemaatmu Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkan Abraham dan aku. Karena janjimu ya dan amin Tuhan. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku lihat ya, Abraham gagal secara karakter. Yang lain lagi, selain dia menunggu janji Tuhan, dia malah menikahi yang namanya Hagar. Kegagalan yang sangat parah. Anda gagal hari ini, saya percaya kegagalanmu tidak melebihi Abraham. Kalau Anda Abraham berarti Anda ketemu Tuhan, dikasih tahu suruh apa, dikasih tahu visinya, tapi Anda masih berbuat salah. Saya rasa Anda gak seperti Abraham. Tapi Tuhan tetap percaya karena Tuhan melihat keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siapa keturunannya? Irwan, Dennis, Deborah, Rebecca, Adi, Jesselyn, ini yang saya tahu-tahu. Ibu, hai Ibu. Ibu Lisa, Stefania. Kamu adalah keturunan Abraham di mana ketika Tuhan berkata aku membelamu, Tuhan telah melihat hidupmu hari ini. Selalu ada kesempatan kedua. Kita ini gagal berkali-kali. Kesempatannya bukan cuma kedua, kesempatan kedua. Secara fisik sekarang kita lihat. Lanjut. Dikatakan, saya gak buka ayatnya. Sarah mandul. Bayangkan bapak segala bangsa Abraham dikatakan the exalted father. Bahasa aslinya Abraham adalah father of all nations. Mana janjimu Tuhan? Katanya keturunanku banyak, tapi istriku mandul. Mungkin kau berkata, Pastor Irwan selalu bilang melayani. Mana Tuhan? Pekerjaanku gak pernah beres. Partnershipku selalu gagal. Asal kita punya hati yang mau bertobat, selalu ada kesempatan kedua. Itu tentang Abraham. Kita bungkus dulu Abraham. Kita tepuk tangan buat Bapak Abraham yang ada di sorga. Yuk, tepuk tangan yang meriah. Saya percaya waktu kita ngomong ini, mungkin Abraham sama Tuhan Yesus dengar dan dibilang benar apa kata Pastor Irwan. Aku gak layak tapi aku dipilih. Kita gak layak tapi Yesus pilih kita. Hiduplah di dalam pilihan Allah. Jangan katakan kepada orang good luck. Orang Kristen gak kenal namanya luck. Tapi orang Kristen katakan God bless you. You are blessed. Kamu diberkati. Terus kita lagi dalam musim Christmas. Jangan katakan Merry Xmas. Tuhan bukan X-Men. Katakan Merry Christmas.
Christ is Christ. He is the anointed one. Budayakan hidup dalam kebenaran. Sekarang kita lihat, Matius berkata, setelah Abraham, ada yang namanya Ishak. Abraham memperanakan Ishak. Siapa Ishak? Kita buka langsung. Secara fisik dia pun terbatas. Yang terima janji, sampai anak perjanjiannya cuma satu. Itu pun dikatakan Kejadian 26. Buka ayatnya multimedia. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Dikatakan apa? Aku akan membuat banyak keturunanmu. Secara manusia dia berpikir istrinya pasti subur. Anakku paling enggak langsung bisa 10. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan belum tentu menjadi jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hidup ini harusnya satu demi satu, langkah demi langkah. Kita benar-benar hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lihat ayat selanjutnya, dibuka multimedia. Setelah terima janji keturunan akan diberkati. Lihat, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya Ribka, sebab istrinya itu mandul. Anda mungkin saat ini merasa mandul kerohanianmu. Anda mungkin merasa pekerjaanmu mandul di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin Anda merasa tidak ada provisi. Tapi lihat, di tengah-tengah kemandulan, Ishak berdoa. Ishak gak tanya koneksi kanan kiri. Ishak gak tanya hamba Tuhan. Saya selalu katakan nanti kalau KKR kesembuhan pun jangan pernah merasa satu orang ini dipakai untuk kesembuhan. Ataupun Pastor Dennis saja atau semua yang ada di tempat ini. Tapi semua kita punya kuasa yang sama. Makanya kalau kita punya masalah, direct access kita adalah Lord help me. Secara fisik gak mungkin dia mengenapi dan melahirkan Yesus Kristus. Karena Ribka mandul. Setelah punya anak, lihat sebagai papa pun kita lihat lagi. Secara rohani, secara fisik dia gak pantas, dia gak layak. Tetapi lihat, secara rohani pun dia adalah ayah yang gagal. Saya tunjukkan ya, ayat selanjutnya. Dia punya 2 anak, siapa namanya? Yakub dan Esau, Jacob and Esau. Harusnya kalau dia tahu janji Tuhan, harusnya dia bisa jaga anak-anaknya, didik anaknya baik-baik. Tapi lihat, dari anaknya lahir. Ini cerita saja, supaya Anda tidak buka semua ayatnya. Yakub sudah menjadi orang yang licik dan bahkan memegang tumit Esau. Dari kecil sifatnya sudah licik. Dari kecil dia sudah punya jiwa penipu. Kalau kita tanya, nanti kita lihat ayat selanjutnya. Kenapa enggak Esau yang dipilih Tuhan? Kelihatannya Esau dari kacamata dunia lebih lumayan. Gagah, berbulu, suka berburu. Tapi bayangkan yang menurunkan keturunan Israel, bahkan Yakub dibilang Israel, itu adalah seorang pria yang sangat feminin. Kerjaannya di dapur, masak semangkok sup kacang merah. Supaya kokonya namanya Esau mau memberikan hak kesulungannya. Siapa yang tahu cerita ini supaya saya nggak terlalu panjang di sini. Semua tahu? Tapi Tuhan pilih Yakub bukan pilih Esau. Saya selalu berkata masih ada lebih banyak lagi orang yang bisa berkhotbah. Orang yang sekolah doktor. Orang yang kalau ikut seminar bisa melek 8 jam. Kalau saya jujur saya ikut seminar leadership 1 jam pertama. Setengah jam aja saya udah gelisah gak karuan. Saya bukan tipe orang yang bisa duduk di kelas. Mungkin kalau ada guru-guru saya mendengarkan. Maafkan saya ibu guru. Karena aku bukanlah muridmu yang baik. Tapi sampai hari ini, setiap kali saya berkhotbah, setiap kali saya KKR, Anda bisa tanya istri saya. Kayak kemarin, 3,5 jam sampai 5 jam ke Blitar. Saya katakan kepada Daniel, semua yang di wedding ministry, kita tetap 2 mobil ya. Saya bukan sok rohani. Saya katakan kepada mereka, kenapa? Selain barang saya banyak, karena saya ini gampang keringetan. Kalau berkatin bisa habis ke meja 3. Saya kan juga gak mau nanti terkenal pendetanya New Life Church itu, luar biasa. Malu yang saya berkatin gembala sidang juga anaknya. Tapi selain itu yang lebih penting, di mobil saya bisa anytime video call sama my wife. Ya kan malu kalau dilihatin kan harus jaim sedikit kan. Kalau di mobil sendiri kan, ya, oh ya kamu sampai mana? Kemarin malam-malam mampir di Kediri. Saya WA, mama angkat saya tanya di Kediri makannya apa ya enak? Kanton. Ya. Tante Jui tahu itu. Saya makan lama di sana, terus
Waktu istri saya telepon, tak speaker, saya bilang, ini speaker loh ya. Kamu di mana? Cik lama nih sih gitu. Kita nih hamba Tuhan biasa aja, bukan terus kalau telepon, haleluya, shalom, kamu di mana sayang? Haleluya, karena Ibrani 11 berkata iman itu adalah, enggak, biasa aja. Kamu di mana? Saya bilang, tak speaker loh. Cepetan pulang kok besok pelayanan. Tapi di mobil, saya selalu ngerasa saya enggak layak Tuhan. Tuhan mau KKR kesembuhan, Tuhan kenapa harus aku? Kenapa harus kami? Kenapa harus Pastor Dennis? Kenapa harus New Life Church? Tuhan aku gak layak. Kalau di mobil Anda bisa tanya, driver saya sekarang ikut kebaktian. Saya selain kontak gereja 5 jam cari tempat itu. Tapi di tengah-tengah itu saya menyembah Dia. Aku katakan Tuhan kalau aku khotbah, aku mau khotbah bukan yang bagus. Khotbah bagus orang lupa. Tapi mau khotbah yang keluar dari hati. Di mana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi jemaatmu. Buktikan kepada mereka kalau selalu ada kesempatan kedua. Seperti Ishak yang istrinya mandul itu. Mungkin Anda merasa mandul hari ini. Bukan secara fisik. Tetapi ada yang secara fisik saya doakan terbuka di dalam nama Yesus. Tapi ada yang mandul tidak produktif lagi dalam hidupnya. Tuhan katakan ada orang yang merasa tidak produktif lagi di First Media. Bahkan yang menonton saat ini. Atau di YouTube channel New Life Indonesia. Datang kepada Tuhan dan berkata, aku berserah Tuhan. Aku mau belajar tunduk, aku mau belajar taat. Pakai hidupku yang gak ada apa-apanya ini. Dan di mobil itu saya ingat bagaimana Tuhan pakai dan pilih kami. Saya gak mau ceritakan lagi panjang ceritanya, tapi kita lihat simple. Ishak juga bukan ayah yang baik. Kita buka ayat selanjutnya. Ayo. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, lihat. Esau 40 tahun. Siapa yang 40 tahun ke atas? Angkat tangan. Harusnya dewasa. Ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Dia terima janji tapi dia gak bisa melaksanakan untuk menjadi orang tua yang baik. Hai orang tua di tempat ini, jangan pernah menyesal. Tuhan katakan ada beberapa orang tua saat ini yang menyesal dan Anda berkata, I'm not a good parent. I'm not a good father, I'm not a good mother. Asal hari ini Anda bertobat dan berkata, Tuhan, aku memang not a good person. Aku memang not a good parent. Tapi ada orang tua yang benar-benar mengasihi anakku. Karena dia terlebih berharga. Dan engkau adalah orang tuanya yang sejati. Serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Serahkan masa depan mereka. Dan tahu kan ceritanya? Kalau Esau pengecut. Esau orang yang egois. Esau orang yang beringas, Esau orang yang ganas, Esau orang yang mementingkan perut, Yakub orang yang licik, bukan main. Jadi dikatakan di Alkitab ada ayatnya, Esau sangat dekat dengan papanya, Yakub dikasih mamanya. Ini aja sudah salah didikan. Bagaimana bisa menurunkan Yesus Kristus? Tapi apakah Tuhan terus berkata, oke, aku tarik janjiku, aku gak pakai lagi kamu Yakub, aku akan cari Paijo, bukan kamu. Enggak. Tuhan gak berkata, Ishak kamu gagal. Ya ampun kamu gagal. Hey, saya tanya kepada Anda at the first place. Kalau Anda gagal, Tuhan tahu enggak Anda bakal gagal? Tahu. Kalau hari ini Anda, ada yang memiliki hubungan yang tidak benar. Tuhan tahu enggak kira-kira Anda punya hubungan tidak benar? Tahu. Tapi kenapa Tuhan tetap pilih Anda? Karena Tuhan sayang Anda. Titik. Karena kita bukan seperti malaikat yang dibuang. Dari segi rohani, dari segi karakter sudah dibuktikan dia gak mampu. Dari secara fisik pun awalnya mandul. Dan sekarang si Yakub yang terakhir. Sebelum nanti nama-nama yang lain, kalau Anda lihat nama-nama yang lain, Anda akan melalak gak karuan. Karena di keturunannya setelah Yakub, Tuhan bukan pilih Yusuf, tapi Tuhan pilih Yehuda. Dan tahu Yehuda incest, kawin sama mantunya sendiri. Lahir anaknya namanya Onan dan sebagainya. Terus di bawahnya lagi ada yang namanya Rahab. Siapa Rahab? Rahab adalah seorang pelacur. Kenapa Tuhan gak pilih yang bagus? Tapi Tuhan taruh nama Rahab. Supaya membuktikan kepada kita bahwa gereja bukan tempat orang sempurna. Gereja bukan tempat orang baik. Tapi gereja adalah tempat orang-orang yang bejat. Orang-orang yang tidak berguna. Diubahkan menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Diubahkan menjadi orang-orang yang militan dalam kerajaan Allah. Diubahkan menjadi, makanya kenapa jangan pernah merasa baik. Waktu saya baca itu satu persatu. Wow, sampai si pelacur aja ditulis namanya. Dan Yesus Kristus mau lahir dari keturunan si pelacur.
Tadi saya sudah jelaskan, Yakub tidak perlu jelaskan lagi, si penipu itu. Tapi nanti suatu hari saya akan khotbah bagaimana. Saya nggak berhenti di sana loh ya. Oh penipu, nggak apa-apa jadi penipu terus, enggak. Ada turning point di mana satu persatu Abraham, Ishak, Yakub, mereka bertobat, mereka berbuah, mereka berubah. Jadi intinya apa? Berbuah dan berubah. Supaya lebih jelas lagi, saya kasih perumpamaan. Vincent maju ke depan. Lucky udah siap? Oke, Vincent. Iya. Di sebelah kanan. Aku gak suka. Kamu lebih tinggi dari aku soalnya. Sana. Paling kanan. Oke. Dulu pria single datang ke New Life Church. Tahun depan udah mau married, right? Tepuk tangan ya. Nggak usah dibuka maskernya karena, oh iya saya buka masker, jangan takut saya swab. Siapa lagi ya? Yang cepet-cepet aja gitu ya. Enrico, maju ke depan, ini gembala juga, tepuk tangan buat Enrico. Ya ini pembuat ayam kodok terenak di seluruh dunia. Aslinya dari Malang ya, kalau mau pesen harus sebulan sebelumnya. Oke. Kamu situ, Enrico sini. Ya. Lucky. Dikalungin dari yang paling kanan Daud. Jangan salah loh, Daud tuh kecil pastor, siapa bilang? Daud waktu ngalahkan Goliat memang masih kecil, tapi Daud tingginya kira-kira 185 sampai 190 kayak Vincent. Ya pakai, ya betul. Dia ngomongnya nggak enak dia bilang gini. Pakai, terus dia ngomong gini, pejina? Dia bukan pejina. Umpamanya dia pejina, ya pakai. Ini siapa tadi? Abraham, cocok. Ya, pakai. Dibaca, siapa Abraham? Oke, satu lagi. Satu lagi apa? Pembohong. Siapa mau jadi pembohong? Ishak ya. Ishak tuh modelnya kayak gimana? Iya kamu Dot. Gak usah lihat ke kiri ya, ini juga calon gembala ini. Jadi yang saya ingat-ingat aja, tepuk tangan buat Dodi ya. Ayo lari ke depan. Kamu Ishak. Ishak versi Korea. Apa? Masih ada apa? Penipu. Enggak. Penipu nanti yang paling terakhir. Penipu yang paling terakhir. Iya, pembohong. Iya. Dia mukanya seneng loh. Pembohongnya. Ya. Penipunya siapa? Ya kamu aja kesini. Ayo. Berdiri sini. Tepuk tangan buat mereka berempat. Pakai semua. Jadi kalau namanya mau disingkapkan yang asli, Yakub itu benar-benar namanya penipu loh. Tuhan katakan, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Wow. Lihat ya. Yesus Kristus lahir dari silsilah. Maaf saya harus gamblang karena ini firman Tuhan. Pejina. Yesusnya siapa? Ya ini Yesusnya. Yesus lahir dari keturunan yang pertama tadi siapa? Daud, pejina. Lalu Daud melahirkan si Abraham, ayah yang gagal, pembohong, pelakor, ya kan? Lalu Abraham melahirkan Ishak, kualik, ayah yang gagal, pembohong itu ini. Ya. Karena dosanya kuaknya nih, jadi tidak bisa satu-satu, ini merepresentasi aja. Ishak yang sudah terima janji anakmu akan luar biasa. Nanti anakmu akan disebut Israel. Dia malah jadi ayah yang gagal. Ada yang orang tua merasa gitu hari ini. Aduh aku gagal jadi orang tua ya. Aku gak bisa fulfill, tenang ada Tuhan. There is God and His favor. Lalu si ayah yang gagal melahirkan, ini loh yang hari ini kita disebut kaum yang berbahagia, yang melahirkan Yesus Kristus Tuhan. Si penipu ulung kasih satu mangkok kacang merah untuk supaya dia diberkati. Lihat, pejina, pembohong, ayah yang gagal, penipu, sampai pelacur, pemungut cukai, sampai Yesus Kristus. Tepuk tangan buat 4 orang ini. Lari satu putaran, terus duduk, ya. Oke, tepuk tangan buat mereka. Ini dia
Baru terima Yesus, baru dibaptis berapa bulan? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu, sekarang melayani Tuhan, sudah di life group, sudah mau jadi asisten gembala, jadi companion. Dulunya enggak Kristen sama sekali, ke gereja aja takut. Ini kesaksian enggak apa-apa, nanti dikat. Dia kadang-kadang mikir, pastor, mama papaku gantian, ya opo iki pastor. Karena papanya asli, Warren, Talu papanya. Betul ya? Mama. Orang Cungpo asli. Makanya waktu lihat kamu kayak Lomi kembang Jepun. Makasih loh pastor, awas loh pastor gitu. Satu persatu mulai bertobat. Bahkan dia mengasihi Tuhan hari ini. Gak apa-apa, karena kamu bukan penipu. Tapi kamu benar-benar dikasihi sama Tuhan. Yuk tepuk tangan buat mereka, disimpan buat nanti sore. Silakan duduk. Ini Ishak versi Korea nih. Gojumong. Lihatlah, 2 poin, lalu saya selesai. Yang pertama, dibuka poinnya. Pemain musik maju ke depan. Anugerah menjadikan orang yang terbuang menjadi umat pilihan. Siapa itu? Katakan saya. Kurang keras, katakan saya. Yang kedua, anugerah mengubahkan karakter yang rusak menjadi karakter Kristus. Orang-orang yang tadi penipu, pembohong, ayah yang gagal, pezina, itu gak berhenti di sana. Mereka bertobat, mereka berubah. Pertanyaannya hari ini, apakah anugerah itu sudah bekerja dalam hidup kita? Membuat orang buangan menjadi orang pilihan. Karakter yang rusak menjadi karakter Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini, siapapun kita, datanglah dengan hati yang hancur saat ini. Dari awal ya. Multimedia siapkan lagunya. Setiap manusia pernah terhilang, termasuk saya Tuhan. Jauh dangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong, sanggup ampuni dosa kita. Ada kesempatan kedua, katakan Yesus Tuhan yang beda. Dia ampuni semua dosa. Angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layakkanku. Semua jemaat, come on. Anugerah-Mu ubahkanku. Haleluya. Anugerah-Mu berkatiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu layakkanku. Terima surga, terima surga. Yang perlu anugerah Tuhan yang mengubahkan semua kegagalanmu. Angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Oh, layakkanku. Aku gak layak tapi Kau layakkan aku Tuhan. Ubahkanku. Oh, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layakkanku. Terima surga-Mu. Jangan lihat kanan kiri, Roh Kudus bekerja saat ini. Kau yang berkata,
Jangan lihat kanan kirimu, jangan lihat muka belakangmu, tapi engkau yang berkata, Pastor, aku perlu anugerah Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai New Life Church, bukan hanya 1-2 orang. Bukan hanya 1-2 kebaktian, bukan tentang kebaktiannya. Tetapi Tuhan peduli akan hidupmu. Engkau yang berkata, Pastor, hari ini aku mau komitmen. Aku mau dipakai Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, jangan lihat kanan kirimu. Jangan lihat kanan kirimu. Terima kasih Tuhan, aku mau dipakai Tuhan luar biasa saat ini. Yes Lord, yes Lord. Saya minta semua yang angkat tangan saat ini, jangan takut, Anda gak akan ditumpangi tangan. Tapi semua yang sudah angkat tangan, Anda maju ke depan saat ini. Kita akan berdoa secara massal. Para pendoa akan mengelilingi Anda, para gembala akan mengelilingi Anda. Ayo semua yang angkat tangan maju ke depan. Yang pria di sebelah kanan saya, yang wanita di sebelah kiri saya. Ya, wanita di sini, semua asyar cepat mundurkan bangkunya. Semua yang pria di sebelah kanan saya. Dan setelah ini tidak ada lagi yang merasa tidak layak. Tuhan mau melayani setiap Anda saat ini. Tuhan ingin mengubahkan hidupmu dan mulai hari ini melayani Tuhan sungguh-sungguh. Nyanyikan lagu dengan lembut Daniel. Dengan lembut saja. Katakan. Saya masih banyak lihat tangan yang terangkat yang belum maju. Anda maju ke depan saat ini. Yang pria di sebelah tangan kanan saya saat ini. Yang wanita di sebelah kiri saya. Dan gembala-gembala engkau kelilingi mereka saat ini. Thank you Jesus. Thank you God. Semuanya yang di belakang jangan nonton, angkat kedua tangan yang katakan anugerahmu banyakkanku, anugerahmu ubahkanku. Pakai orang-orang ini Tuhan. Anugerahmu. Pendoa, gembala-gembala, arahkan tangan saja. Gembala-gembala, arahkan tangan ke mereka. Anugerahmu layakkanku, terima surgamu. Anugerahmu memelukku, anugerahmu pulihkanku, anugerahmu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru, anugerahmu. Ikuti asyir Anda berjalan untuk Anda ikuti gembala-gembala di sebelah kiri saya. Thank you Jesus. Yes Lord. Semua tetap angkat tangan, kursi biarkan. Berkatiku, anugerahmu. Semua tutup mata sekali. Anugerah Tuhan melayakkan kita semua di First Media juga. Tuhan melayakkan engkau. Jika engkau berkata, semua tutup mata. Aku perlu anugerah. Aku tidak tahu apakah aku sudah diselamatkan. Tapi hari ini aku mau terima keselamatan. Aku mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengar baik instruksi saya itu yang pertama. Dan yang kedua, aku belum dibaptis. Anugerah Tuhan sedang tercurah di tempat ini. Jika Anda orang yang angkat tangan kanan tinggi, Anda yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada, angkat tangan kanan tinggi, jangan malu. Yang belum dibaptis juga Anda angkat tangan kanan tinggi saat ini. Di tempat. Saat ini aku berdoa, Anda gak usah maju. Jika ada orang yang Tuhan jamah mereka. Dan setelah pulang dari kebaktian ini, Anda datang ke welcoming booth yang ada di belakang untuk connect dengan gembala-gembala. Semua yang belum dibaptis, Anda daftarkan dirimu di welcoming booth waktu Anda pulang nanti. Dan aku berdoa supaya jemaat ini mengalami kasih karunia Tuhan. Dan semuanya saat ini tutup mata yang mau berkata, aku mau anugerah Tuhan, angkat kedua tangan. Mau aku berdoa bagi setiap jemaat hari ini. Mereka yang merasa tidak layak, mereka yang merasa adalah orang tua yang gagal, mereka yang punya masa lalu yang tidak baik, mereka yang tertuduh saat ini, mereka yang merasa bahwa hidup mereka nggak layak. Aku cabut setiap akar tuduhan saat ini di dalam nama Yesus. Aku lepaskan saat ini damai sejahtera Tuhan. Aku lepaskan saat ini kebaikan Tuhan, pemulihan atas rumah tanggamu. Semua yang suami istri Anda boleh bergandengan tangan saat ini. Aku berdoa supaya gereja yang kuat lahir dari rumah tangga yang kuat.
Saat ini Tuhan aku berdoa supaya janji-janji dalam hidup mereka digenapi. Supaya seperti ketika berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu turun. Bukan karena Abrahamnya, bukan karena Ishaknya. Galatia berkata karena Yesus Kristus Tuhan telah menebus segala kutuk, telah menebus segala yang tidak baik. Dan saat ini mengalirlah kuasa-Mu atas setiap rumah tangga di tempat ini. Di dalam nama Yesus saya rasakan saat ini Roh Kudus sungguh-sungguh berkata dalam hati saya. Rumah tangga akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saat ini angkat perjamuanmu. Kita gak akan perjamuan karena kita sepakat tidak membuka masker. Tapi waktu tadi Anda datang, Anda sudah diberikan perjamuan seperti ini. Kita angkat, Anda makan di rumah. Saya tahu ada yang sakit. Saya tahu di First Media saat ini. Gak tahu siapa orangnya, tapi Tuhan katakan ada yang mengalami pendarahan. Setiap kali Anda menstruasi, darah itu terus keluar, tidak semestinya. Saya tahu ada orangnya saat ini yang sedang menonton di First Media. Dan ada orang yang berkata juga, pastor aku depresi, pastor aku selalu punya keinginan untuk bunuh diri, pastor aku baru putus, pastor aku hendak bercerai, pastor. Saat ini Anda mungkin tidak bisa teriak, tapi saya dengar suaramu saat ini. Roh Kudus dengar suaramu saat ini. Dan saat ini sebelum kita berdoa, mari yang bisa berbahasa lidah kita berbahasa roh terlebih dahulu. Kirabataka shikaraba. Tuhan juga melawat yang ada di tempat ini. Tetap angkat perjamuanmu. Kinamasyadadadadana yaramasya. Hirabarabarabarabarabashe. Shirararara yarabarabarabo. Shirararararararara. Hirabarabarabashene. Hirabashikarabayaradarabashirere. Kirabato Korea Rabashikarabarabarabarabashe. Kirararara yaramo. Hubungan antara mertua, menantu, anak, orang tua. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Receive His anointing right now. Receive His grace right now. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Kami angkat roti dan anggur ini. Kami akan nikmati sebentar ketika kami sebelum makan siang Anda turun di mall. Anda makan dulu perjamuan ini di food court, di restoran, dimanapun. Kami percaya tubuh-Mu ini Tuhan telah dipecah-pecahkan. Kami tidak perlu pecahkan lagi. Ini membawa kesembuhan. Bukan hanya 2 minggu lagi ketika KKR. Tapi kesembuhan terjadi atas tubuh kami di dalam nama Yesus. Dan darah-Mu Tuhan. Ini adalah anggur yang adalah darah-Mu yang telah menyucikan segala kutuk, menebus segala dosa. Kami terima waktu di rumah kuasanya sama. Ada yang cancer istrinya. Bawa pulang. Minum bersama-sama dan sepakat. Bukan karena kemo istrimu sembuh. Tapi karena kedua tangan yang berlubang paku. Dan semuanya diberkati. Perjamuan kudus ini dikuduskan, diberkati. Di dalam nama Yesus. Yang percaya hari ini dipulihkan, diberkati. Sama-sama katakan amin. Boleh bawa pulang. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Come on. Haleluya. Amen. Thank you Pastor Irwan for such an awesome message. Terima kasih untuk firman Tuhan yang saya percaya sudah memberkati kita semua. Amen. New Life Church. Okay. Now, sekali lagi pada saat ini saya mau menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di New Life Church atau mungkin baru pertama kali hadir di New Life Ballroom saat ini. So dengan luar biasanya teman-teman PAW bisa membantu saya. Kita akan menyambut kita semua yang ada di tempat ini. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome to the family. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi mungkin di depan mendapatkan kartu yang diberikan di welcoming booth. Saya ingatkan bahwa kartu tersebut nanti bisa dibawa kembali, bisa diisi dan dibawa kembali ke welcoming booth. Karena di sana ada teman-teman yang ingin mengenal Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi. Dan saat ini adalah waktunya untuk kita memberikan persembahan buat Tuhan. Di kursi masing-masing Bapak Ibu Saudara sudah disiapkan amplop yang dapat digunakan untuk persembahan. Dan juga di depan kursi Bapak Ibu Saudara bisa ditemukan QR code.
dan juga di layar di belakang saya ada beberapa QR Code yang dapat digunakan jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan secara online. QR Code ini bisa di-scan dengan menggunakan beberapa aplikasi yaitu BCA Mobile, OVO, Shopee, Dana, atau GoPay. Dan di minggu pertama ini saya juga ingin mengundang Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan bisa menggunakan QR Code yang ada di sebelah kanan saya. Dan di dalam saya mau ingatkan dalam Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Amen. Saya percaya bahwa kita memberikan persembahan persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah diberkati dan kita mau melakukan perintah Tuhan. Amen. Oke, saya berikan waktu mungkin sekitar 1-2 detik lagi buat kita semua. Satu hal yang saya mau ingatkan juga nanti pada akhir kebaktian ini akan ada usher yang akan memberikan arahan kepada Bapak Ibu Saudara untuk arahan waktu keluar, yaitu dimulai dari beberapa row, akan dimulai dari row A, kemudian ke row D, C, B, dan A. Jadi saya minta Bapak Ibu Saudara setelah kebaktian ini bisa menunggu sebentar untuk duduk kembali dan akan ada usher yang mengarahkan arah keluar dari ruangan ini. Oke, saya rasa sudah cukup, Bapak Ibu Saudara sudah siap. Saya minta untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop dan kita akan sama-sama mengangkat amplop ini. Kita akan berdoa sebagai tanda simbolis kita memberi kepada Tuhan. Let's pray. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Dan Tuhan saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami membawa persembahan ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu yang sempurna di kayu salib. Dan Tuhan biarlah Engkau yang pakai Tuhan persembahan ini Tuhan, persepuluhan ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi rumah-Mu, untuk pelebaran bagi kerajaan-Mu. Dan terima kasih Tuhan saat ini kami memberi dengan sukacita karena kami tahu kami sangat dikasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy giving, church. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Hi Church, welcome to our Sunday Celebration Service. Saya percaya kita semua telah terberkati oleh praise and worship dan khotbah yang baru saja kita dengarkan. Dan sebentar lagi saya akan menyampaikan info gereja untuk seminggu ke depan. Check this out. Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, juga Gembala Pembina dari GBI New Life Church Surabaya mengucapkan selamat atas soft opening dari tempat ibadah baru di Ciputra World 2, lantai yang keempat, New Life Ballroom. Dan biarlah melalui tempat ibadah yang baru ini lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat untuk Pastor Irwan Alexander dan istri, juga Pastor Dennis, Pastor Karsten, dan seluruh leadership
tim biar kita sehati untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. A Journey Through the Old Testament Bible Study bersama Pastor Carsten Mark akan kembali diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam melalui IGTV New Life Indonesia. Mari bersama-sama semakin berakar kuat dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ada kuasa saat kita bersekutu dengan Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan dan mengalami kuasa lawatannya dalam Encountering Jesus bersama dengan Pastor Irwan Alexander pada hari Kamis jam 7 malam live on Instagram and YouTube channel @New Life Indonesia. Minggu depan, Pastor Danis Daniel akan kembali memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan dalam 2 kali ibadah pada pukul 10 pagi dan jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, karena saya percaya kita semua akan sangat terberkati. Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram dan YouTube New Life Indonesia. Hai youngster, jangan lupa kebaktian Alive diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore ya. Nah, minggu ini kita masih akan bertemu secara onsite di New Life Hall Panglima Sudirman. Jangan lupa ajakin teman-teman biar lebih seru. Dan Bapak Ibu sekalian, kebaktian New Life Kids masih akan diadakan via Zoom pada hari Minggu mulai pukul 9 pagi. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor gereja yang tertera atau DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia. Dan ini nih yang paling ditunggu-tunggu, KKR Kesembuhan dan Mujizat dengan tema Christmas Miracle yang akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander pada tanggal 19 Desember jam 10 pagi dan jam 4 sore. Mari kita bawa yang sakit dan memerlukan mujizat untuk mengalami jamahan Tuhan. We've seen cancer disappear. We've seen broken bodies healed. Don't you tell me he can't do it. Don't you tell me he can't do it. Paru-parunya tuh definitely udah nggak berfungsi. Waduh, kabelnya sana sini semua ada aja untuk apa, untuk bantu ini udah nggak kayak bayi lah, udah mukanya kabelan semua gitu. Don't you tell me he can't do it. We see glory fill the nations like the world has never seen. Don't you tell me he can't do it, 'cause I know that he can. Yes, Makanya kenapa 2000 tahun yang lalu, maaf, Yesus Kristus yang saya sayangi, yang saya sembah, yang saya layani seumur hidupku dan sampai selama-lamanya, dia mau dan rela menjadi penjahat dan maaf terkutuk buat kita supaya hari ini Anda menerima mujizat karena Anda bangkit dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dulu, sekarang dan selama-lamanya. Titik. Guys, yuk gabung rame-rame karena gereja membuka pendaftaran untuk berbagai departemen pelayanan. Ada multimedia, desain, usher, praise and worship, facility department, dan masih banyak lagi. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa langsung datang ke welcoming booth yang ada di lobi gereja atau Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifeindonesia. Sekian info gereja untuk minggu ini, sampai jumpa di ibadah onsite minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and God bless you all. Membangun rumah Tuhan ada sebuah privilege yang luar biasa. Right church? Ada amin? Nah, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang anak live saya, di mana saya juga bergabung dalam cerita itu. Pada waktu itu, kita mengikuti suatu acara yang bernama Vision Building Night. Dan right after Pastor Irwan berdoa, anak ini WhatsApp saya. Dia bilang gini, "C, I don't have much money, but I want to build the house of God." C, aku gak punya gitu banyak uang. Karena mungkin anak ini juga anak SMP, SMA, uang jajannya juga terdampak oleh pandemi COVID ini. Tapi aku mau membangun rumah Tuhan, C.
Dan momen itu, saat itu hati saya sungguh tersentuh. Saya ikut acara itu bersama satu rekan gembala live saya dan saya share itu ke teman saya. Dan waktu itu kami bersama-sama menangis dalam haru. Bagaimana seorang anak SMP, SMA dengan segala keterbatasan finansialnya, hatinya begitu tulus untuk membangun rumah Tuhan. So church, how about us? Bagaimana dengan kita? Mari saya ajak, saya undang kita semua untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Sama-sama memiliki sikap hati seperti seorang anak tadi. Di mana kita mau membangun rumah Tuhan bersama-sama. Be the part of New Life Church di Ciputra World 2 ini. So that's all I want to share for today. I hope you have a great day and God bless you all. Tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri seperti biasa setiap minggu. Nanti kita doakan juga kebaktian sore yang pertama kali diadakan. Benar-benar banyak orang-orang yang bertobat, revival terjadi. Yuk maju ke depan, jangan malu. Ini anak yang tadi diceritakan waktu Vision Building Night. Ini Jojo, salah satu youth pastor kita. Tepuk tangan buat mereka berdua. Ini cerita tidak ada bikinan, tidak ada buat-buatan, tidak ada berkata karena gereja perlu uang bikin cerita. No. Ini cerita benar-benar ketika Vision Building Night. Hari itu Jojo sudah gak bisa cerita lagi. Karena dia tiba-tiba ketemu saya, mereka beberapa panggil saya Ko. Dia bilang, Ko mau cerita. Sambil, ya Jo ya, sambil gimana Jo? Sambil gimana? Kok jadi terharu kamu? Dia nangis, ada youth leader yang lain juga. Langsung, aku kok bisa gitu loh. Ada satu orang yang namanya Jevon. Ya tiba-tiba telepon, kok Pastor Irwan ngomong waktu itu dari online. Katanya untuk berpartisipasi membangun rumah Tuhan. Si Jevon, ini saya ceritakan singkat aja. Dia buka semua tabungannya, celengannya. Dan dia bilang, aku mau berpartisipasi mungkin jumlahnya gak besar C. Dia bilang sama youth leadernya, tapi aku mau kasih semua, bahkan aku mau cari sampai koret-koret katanya. Sampai penny-pennynya semuanya, terus dia datang sama papanya, dikasih kepada youth leadernya ini. Saya pun menangis untuk terima itu, kalau boleh tolak saya mau tolak, betul ya. Tapi kenapa kamu mau lakukan itu? Coba ngomong, anak kecil tuh polos ya. Ya kita mungkin bisa ngasih banyak, tapi hatinya polos. Apa yang dia kasih itu, ini youth leadernya ada yang festa, semuanya mereka terharu ketika lihat anak ini datang membawa persembahannya kepada Tuhan. Kenapa kamu melakukan itu? Ngomong singkat aja. Mau ikut bergabung membangun rumah Tuhan. Mau ikut serta dalam membangun rumah Tuhan. Mau ikut serta dalam membangun rumah Tuhan. Terus gak usah ngomong jumlahnya, tapi bener kamu memang kasih semua. Iya. Terus kamu besoknya gak bisa makan tahu isi lah di sekolah. Iya. Kayak gitu. Karena kamu kenapa? Ya gak apa-apa. Ya daripada uang buat jajan, lebih baik buat kasih ke gereja. Ini anak yang polos ya. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Thank you Jevon sama Jojo, tetap kita arahkan kedua tangan karena tahun depan kita akan grand opening. Saya gak akan umumkan lagi cara memberi itu bermacam-macam lah. Kalau orang kadang bilang gak tahu caranya, gak mungkin. Kalau Anda memang rindu, di belakang ada acrylic heart for the house. Di mana setiap pemberian dari 50.000 Anda bisa pasang itu stiker. Betul ya Jo ya? Dari angka berapa Jo? Supaya tahu. Dari 50.000. Jadi tujuannya biar semua bisa. Jadi tujuannya kita mulai dari 50.000 soalnya gereja kita kan terdiri dari banyak orang. Dari anak kecil ada, dari remaja sampai yang dewasa. Dan kami ingin semua ikut berpartisipasi. So please, ya seperti sharing dari Jevon tadi, please. Kita punya hati untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Karena ini rumah kita bersama. That's all. Ya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Tetap di sini. Ya nanti Anda bisa ambil amplopnya di belakang Heart for the House. Dan isi formulirnya. Ada yang mau nabung 1 hari 100.000. Ada yang mau nabung, anak-anak ini mau nabung 1 hari 5.000, 10.000. Terserah bagaimana caranya, gak penting. Yang penting hatinya mau memberi kepada Tuhan. Yuk kita arahkan kedua tangan ke sebelah kanan saya. Jemaat yang baru tahu ini stage kita yang asli. Nanti 3 LED akan dipasang, Reijing akan datang dari Cina sekitar 2 minggu lagi. Memang gereja masih membutuhkan beberapa miliar, tapi saya percaya bahwa gereja ini dipelihara Tuhan. Ayo arahkan kedua tangan kita berdoa. Semua jemaat arahkan kedua tangan kita sekali lagi. Percaya Tuhan bahwa ini bukan proyek manusia, tapi ini proyeknya Tuhan. Supaya main stage 3 LED yang sudah dibeli, Reijing akan dipasang. Dan bahkan di belakang ini masih ada banyak ruangan Bapak Ibu. Sampai pojok sana kalau Anda nanti keluar di sebelah kiri. Sampai pojok notok toilet itu semua ruangan kita. Kami berdoa supaya pembangunan kids,
Semuanya yang dipakai bukan hanya beta version, tapi alpha version akan digenapi. Dan Tuhan akan pakai tangan-tangan yang jadi berkat. Kami berkati sekali lagi di dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetap angkat kedua tanganmu. Thank you Jojo, thank you Jevon. Terima kasih Yesus. Yesus, yang siap pulang katakan Yesus. Terima kasih, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Dua tangan yang mau dipakai Tuhan, sekali lagi angkatin dua tangan, lebih dahsyat lagi katakan terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. 1 menit buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah membawa berkas-berkas yang karena engkau akan melihat revival terjadi. Kapasitas yang sekarang akan menjadi 3 kali lipat dari sekarang tahun depan. Dan semua rumah Tuhan akan accomplish karena tangan-tangan yang memberi. Ayo berdoa, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah relationshipmu, diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya dibuat berhasil, tapi membuat semua kaum di muka bumi, janji kepada Bapak Abraham, diberkati di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. Have a great Sunday. See you tonight. See you next week. God bless you, church. Mohon tenang dulu. Kemudian D, C, B, dan A sesuai dengan arahan dari Asher. Yang belum, yang area C, B, dan A boleh duduk dulu. Biar yang area E, D boleh keluar lebih dahulu. Terima kasih. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya.